Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftah Huda dalam Bicara Bola. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan leg kedua babak 16 besar Liga Champions antara Manchester City menghadapi Sporting Lisbon. Ya, kita tahu bahwa di leg pertama Sporting Lisbon dibabat habis oleh Manchester City di kandangnya dengan skor 5-0. Tentunya ini menjadi asah buat Manchester City di leg kedua untuk bermain agak sedikit longgar, agak sedikit enjoy, dan agak sedikit tenang karena mereka sudah unggul 5 gol di leg pertama. Tapi kita ketahui bahwa Manchester City masih mengalami kesulitan di lini pertahanan atau mengalami masalah di lini pertahanan. Di waktu FA Cup, dua pemain center back mereka, Nathan Ake dan seorang Ruben Dias, itu mengalami cedera. Makanya diganti oleh Aymeric Laporte dan John Stone. Nah, satu hari sebelumnya Pep Guardiola mengonfirmasi bahwa seorang Joao Cancelo tidak bisa bermain di leg kedua ini karena mengalami sakit atau mengalami cedera. Tentunya pertahanan City hanya tinggal 3 orang saja, Zinchenko, Aymeric Laporte, sama John Stone. Ini menjadi sebuah catatan karena kita tahu bahwa Sporting Lisbon lini sayapnya juga memiliki kecepatan yang sangat bagus. Ditambah sekarang City di pertandingan kali ini tidak memiliki bek kanan murni. Maka dari itu tentunya ini menjadi bertanya-tanya sebelum pertandingan dimulai, siapa yang akan mengisi pos sebelah kanan? Jawabannya tentu adalah salah satu di antara pemain muda, atau yang ditarik ke kanan adalah seorang Fernandinho. Bahkan Pep sempat berucap bahwa apakah Fernandinho atau mungkin dari akademi. Akhirnya ketika starting lineup diumumkan, pemain akademi lah yang dipilih untuk mengisi pos kanan, yaitu seorang CJ Egan Riley, atau kalau kita sebut Riley saja ya, atau Egan aja. Si Egan ini pada dasarnya di Manchester City Academy atau Manchester City U23, dia sangat bagus di lini pertahanan dari Manchester City B ini. Dan duetnya di lini pertahanan bersama Luke Mbete dan para pemain yang lainnya itu sangat bagus sekali. Bahkan di babak pertama saat bermainan di leg kedua ini, dia menunjukkan bahwa dia mampu untuk memberikan tajinya di Manchester City. Tapi kita ketahui bahwa ini masih muda, pemain ini masih butuh jam terbang, pemain ini masih butuh bagaimana dia mengkoordinasi permainan antara dia memutuskan passing, pressing, dan defending. Itu yang perlu menjadi sebuah catatan untuk para pemain muda. Akan tetapi sejak babak pertama dimulai, Manchester City sudah menguasai pertandingan. Walau lagi-lagi Manchester City kesulitan karena hal ini ditambah lini pertahanan dari Sporting Lisbon sangat rapat sekali. Mereka mengandalkan 5-4-1 ketika bertahan. Bahkan hampir semua pemain kecuali Islam Slimani itu berada di lini pertahanan. Maka dari itu sulit sekali untuk Manchester City menembus lini pertahanan. Walaupun sangat solid sekali Fernandinho, Ilkay Gundogan, Bernardo Silva, ditambah Phil Foden yang kadang turun untuk menjemput bola. Akan tetapi lini sayapnya Raheem Sterling dan seorang Gabriel Jesus kurang mendapatkan tajinya, kurang mendapatkan supply dari lini-lini tengah, maupun kurang menunjukkan dribbling yang sangat matang ke dalam kotak penalti. Hal yang wajar karena kita ketahui bahwa beberapa pertandingan Gabriel Jesus dan Raheem Sterling kadang bermain sangat tidak konsisten, kadang bagus, kadang enggak. Tapi yang menjadi catatan di sini adalah bagaimana spirit dari lini tengah dan bagaimana seorang Fernandinho walaupun sudah senior, walaupun sudah menginjak usia 36 atau 37, tapi dia menunjukkan umpan-umpan matang, fighting spiritnya, walaupun speednya sudah agak berkurang. Akan tetapi Bernardo Silva, Ilkay Gundogan bermain sangat-sangat atraktif.
Nah, di catatan babak pertama untuk pemain muda Egan Riley ini, Egan Riley agak sedikit kurang berkembang di babak pertama karena dia mau ngambil keputusan masih kurang tepat. Akhirnya banyak pemain yang mundur ke lini pertahanan. Banyak permainan bola mengalir ke lini pertahanan dari Egan Riley ini. Mungkin karena takut untuk mengambil keputusan ke depan dengan salah passing, sehingga dia selalu mendapatkan bola, selalu passing ke lini pertahanan, ke Johnston maupun ke Fernandinho di situ. Namun Egan Riley ini tetap tidak melakukan kesalahan passing maupun tidak melakukan kesalahan positioning ketika defending. Kita tahu bahwa Egan Riley ketika melakukan defending dengan counter attack yang dilakukan oleh Sporting Lisbon, Egan Riley mampu mengimbangi Johnston maupun Aymeric Laporte, sehingga banyak menjadi sebuah catatan penting untuk pemain muda ini. Nah, di babak kedua masuklah McAtee dan masuklah seorang dan keluarlah seorang Phil Foden dan Bernardo Silva. McAtee memberikan warna berbeda, serta Riyad Mahrez di babak kedua memberikan warna berbeda, karena kita tahu Riyad Mahrez kemampuannya dengan Gabriel Jesus. Riyad Mahrez mampu melakukan cut inside ke dalam, mampu melakukan tusukan ke dalam, dan seorang McAtee mampu menjadi penengah atau attacking midfield yang sangat bagus. Umpan 1-2-nya dengan Ilkay Gundogan, umpan 1-2-nya dengan seorang Raheem Sterling di depan sangat-sangat bagus. Ini pemain muda yang sangat potensial ke depannya. Selain Cole Palmer yang sudah diorbitkan oleh Pep Guardiola, pemain ini juga sangat bagus. Pada dasarnya memiliki visi dan umpan-umpan yang sangat bagus. Nah, yang menjadi unik adalah ketika McAtee masuk di babak kedua, disitulah Egan Riley mulai aktif. Disitulah Egan Riley mulai menunjukkan bahwa dia mampu bermain sangat efektif dan bagus. Egan Riley di babak kedua sering membantu penyerangan dan bertahan juga sangat bagus. Mungkin karena di babak pertama Egan Riley tidak memiliki sosok teman yang sebaya dengannya, sehingga dia agak malu-malu. Tapi setelah McAtee masuk, dia menunjukkan bahwa dia bisa, dan terbukti banyak membantu penyerangan dari Egan Riley. Bahkan bola dia mampu kuasai, walaupun di pressing 2-3 pemain dia mampu kuasai. Maka dari itu keluarlah tenaga performa terbaiknya dari Egan Riley. Ditambah pemain bertahan masuk Luke Mbate ini duet yang pas ketika Egan Riley di akademi. Maka dari itu tambah pede lagi si Mbate ini. Tapi Luke Mbate kan masuknya di menit-menit 80. Sebelumnya ada hal unik, yaitu Scott Carson masuk di menit 70-an, 73 atau 74 menggantikan seorang Ederson Moraes. Ini merupakan debut pertamanya di Liga Champions dari Scott Carson sejak berkarir di tahun 2005. Scott Carson ini eyang-eyang atau opa-opa yang sudah uzur secara usia, tapi menunjukkan tajinya dengan satu penyelamatan yang sangat bagus. Man to man antara Paulinho dengan Scott Carson mampu ditepis tendangannya. Maka dari itu patut menjadi catatan kepada pemain tua ini, karena kita tahu bahwa Scott Carson jarang mendapatkan menit bermain. Kalau nggak Ederson, ya seorang Jack Steven. Maka dari itu Scott Carson di nomor 3 kan. Tapi ketika diberikan kepercayaan, Scott Carson mampu membayar semua yang dipercayakan kepadanya, sehingga Scott Carson mampu menjadi sangat pede, sangat percaya diri. Ditambah Pep Guardiola menambahkan di momen setelah pertandingan, Pep Guardiola menyamakan bahwa Scott Carson ini sangat penting di tim. Semua omongannya didengarkan oleh Jack Steven maupun seorang Ederson Moraes. Maka dari itu sosok seorang Scott Carson mampu mengubah di ruang ganti menjadi tenang, khususnya bagi penjaga gawang lainnya. Nah, menjadi sebuah catatan kepada semua tim sebuah pemain yang bermain di leg kedua, baik pemain muda Luke Mbete, Egan Riley maupun McAtee, ditambah Scott Carson yang jarang mendapatkan bermain. Maka dari itu mereka menunjukkan tajinya.
Walaupun skor berakhir dengan 0-0 tanpa gol, saya patut memberikan kredit poin kepada pemain-pemain muda maupun Scott Carson ini agar lebih banyak menampilkan kepercayaan dirinya sehingga mampu memberikan performa terbaiknya untuk Manchester City. See you.